Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, CLTC. Baik sobat CLTC, pada kesempatan ini saya akan peragakan sebuah file perhitungan kami yang baru, yaitu untuk menghitung penulangan plat beton precast ya, dengan menggunakan software LibreOffice Calc. Dan teman-teman bisa download LibreOffice Calc via internet, itu gratis ya. Untuk operasi sistem Windows juga ada, dan yang paling banyak digunakan pada operasi sistem Linux. Baik, langsung saja. Di sini kita akan menginput data-data sesuai dengan penyedia atau supplier dari plat precast ya. Di situ nanti akan menyediakan brosur plat precast menggunakan mutu beton berapa, kemudian penulangannya FY berapa ya. Dan di sini juga kita akan menyesuaikan berdasarkan modul yang disediakan oleh supplier ya. Ada juga modul-modul plat precast ini disesuaikan dengan kapasitas maksimum bentang balok, ada juga seperti itu. Dan ada juga yang mengikuti yaitu kapasitas dari crane ya, dari crane tower ataupun crane manual, karena untuk memudahkan saat proses pemasangan ya. Baik, di sini tebal precast yang digunakan adalah 80 mili atau 8 cm, dan penutup beton precastnya digunakan 30 mili di sini atau 3 cm. Di sini ada sketsa, di mana sketsa ini akan menyesuaikan dengan inputan yang kita lakukan. Misalnya di sini panjang platnya hanya 1500 ya, maka di sini akan berubah ya. Dan misalnya ada juga yang 3000 ya, di sini juga akan berubah sesuai dengan panel precast yang akan dipasang. Kemudian di sini ada balok yang balok struktur yang menjadi dudukan dari plat precast tersebut. Tentu saja ini juga disesuaikan dengan aplikasi ya. Dan panjang dari balok dudukan ini di sini misalnya kita gunakan 6 meter ya, maka sketsanya akan berubah ya. Dan jumlah panel yang akan duduk di balok ini juga berbeda. Baik, kemudian di sini direncanakan tebal topping 50, berarti total tebal plat itu 50 ditambah 80 ini berarti totalnya adalah 130 mili. Kemudian di sini kita akan mengisi berapa beban hidup yang akan di tempatkan atau yang akan menjadi fungsi dari ruangan area tersebut ya. Sehingga di sini kita harus pastikan ruangan tersebut digunakan sebagai gudang kah, atau sebagai kantor, atau sebagai tempat tinggal, karena di sini akan berubah sesuai dengan SNI yang berlaku ya. Jadi tidak bisa kita memasukkan nilai yang tanpa dasar. Setidaknya di SNI yang diberikan itu adalah syarat-syarat minimum seperti itu. Jadi kalau misalnya di SNI diberikan 200 kg per meter persegi, kita input 250, itu lebih baik ya. Yaitu karena untuk menyediakan misalnya ada furniture, ada interior, ataupun misalnya kadangkala ruangan tersebut difungsikan sebagai acara keluarga yang dimana saat itu akan sangat banyak anggota keluarga yang berkumpul, maka sebaiknya kita bisa tambahkan lebih besar nilainya. Baik, nah di sini di case 1 ini momen akibat berat sendiri plat precast. Di sini dinilai key-nya di input, dan ini adalah MU-nya. Kemudian ketika case 2 akibat beban hidup, case 3 akibat kombinasi beban topping, beton basah, dan beban plat precastnya. Kemudian beban topping beton kering, dan beban plat precast plus beban hidup plat precast.
Kemudian di sini yang dikalikan dengan 1,2 beban topping beton kering, 1,2 beban plat precast, 1,6 beban hidup. Ya, nah di sini adalah grafik gaya dalam momennya. Ya, di sini kita bisa ubah sesuai dengan mana yang akan kita cek. Nah ya, jadi dia akan menyesuaikan dengan inputan yang sudah kita lihat di sini tadi. Ya, di sini grafiknya akan berubah. Baik, kemudian di sini perhitungan penulangan plat beton precast menggunakan penulangan biasa. Di sini nilai momennya adalah nilai momen maksimum dari hasil analisa beban-beban yang ada di atas ya, case 1 sampai case 5. Jadi di sini dipilihkan yang maksimum dan kemudian langsung ditentukan berapa kebutuhan tulangannya. Dan di sini menggunakan D10 jarak 200. Ya, jadi di sini sudah mempertimbangkan berapa jarak tulangan maksimum untuk plat tersebut. Karena berdasarkan kita lihat di nilai row perlu ini, ya, nilai row perlu ini rupanya sangat kecil, tapi row minimum yang terjadi itu hanya 100 mm persegi. Jadi berbeda sekali ya nilai yang perlu dengan row minimum. Maka kalau seperti ini kondisinya kita pakai yang row minimum. Tetapi jangan lupa kita juga harus menentukan berdasarkan batasan jarak tulangan maksimum, karena bisa saja jarak tulangan row minimum ini menggunakan jarak tulangan utama yang lebih dari nilai ini ya. Maka kita harus controllingnya harus kita cek ya, akibat efek dari jarak maksimum kemudian nilai row-nya ya, sehingga kita tidak salah di dalam aplikasi penulangan plat. Baik, kemudian di sini pengecekan terhadap momen nominal yang dikeluarkan, dan di sini udah sesuai ya, di sini nilainya aman. Oke, dan di sini adalah pengecekan terhadap landutan yang terjadi pada saat sebelum topping atau topping beton dan pada saat setelah topping beton dilakukan. Ya, demikianlah tutorial penggunaan file perhitungan plat beton precast yang kami buat menggunakan LibreOffice Calc. Di deskripsi teman-teman bisa klik link untuk mendownload LibreOffice Calc yang langsung ke website resminya, dan juga kalau tertarik untuk memiliki aplikasi ini juga sudah tersedia linknya di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.